Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan damai sejahtera selalu beserta kita semua ya. Sekarang kita akan mengunjungi taman doa yang konon zaman dahulu ada seekor kuda milik seorang pangeran yang sekarat dan kembali hidup setelah minum air di sendang Banyu Urip Gua Maria Santa Rosa Mistika ini. Saya akan coba untuk melalui ke-14 titik perhentian yang biasa ada di semua Gua Maria. Hanya bedanya, perjalanannya harus melalui jalan yang terjal dan curam. Karena curamnya jalan ini, maka jarang orang yang berziarah ke tempat ini mau melalui rute ini. Mari kita ikuti perjalanan saya dari Sendang Banyu Urip di titik pertama hingga ke titik 14 di puncak Bukit Santa Rosa Mistika ini. Nah, ini pemberhentian pertama. Pemberhentian pertama ini seperti ini. Ya, Yesus dihukum mati. Perhatian 1. Ya, silahkan dibaca di sini. Ya, nah, ya, temenin kupu-kupu juga ini, sepasang kupu-kupu. Ya, silahkan dibaca. Nyanyian anak hamba tak bersalah, biar kami pun berpasrah. Menyembah Dikau dan syukur kepadamu. Betul sendiri ya. Ya, ini naiknya cukup tinggi. Ayo, mari kita coba. Tapi sepertinya di sini nggak terlalu licin. Ya, dimana kalau di mana di Kuningan Cigugur itu lebih licin karena dia batu. Ini kayaknya semen. Cuman lebihnya lebih curam. Lebih curam. Gimana nih? Ya ke sana ya. Kita coba. Jalan cukup panjang. Nanti kita ketemu lagi di pemberhentian ke-2. Ya. Kita lihat di sini Yesus memanggul salib. Ada air kecil, air kecil di sini. Nah, tuh lihat naiknya sampai ke atas. Ayo kita naik. Perhentian ketiga. Ya, nah, Yesus jatuh pertama kali. Cuman lumayan juga. Tadi naik dari sana. Ya, lumayan juga ini. Jangan sampai 3 aja. Udah capek gini. Bisa nyampe nggak ya? Yuk kita coba deh, kita naik ke sana. Di sini ada rumah tua. Kita ke arah pemberhentian 4 sana ya. Di sini pemberhentian 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. Di sini sediakan bacaan juga untuk pemberhentian 4. Jika sobat semua ingin berhenti di sini dan ingin berdoa juga, disediakan teksnya ini. Di sini tercantum 11/2022, berarti ini dibuat jalan ini lebih baik di 2022. Kita lihat sini ada apa ya. Airnya bersih banget ya. Ada beberapa toilet. Ada 4 ya. Cuman bawahnya kurang begitu bersih. Dari pemberhentian 4 itu kita harus naik ke sana atas ya. Kita coba naik ya ke atas ya. Kita naik ke atas. Sampai kalau pemberhentian 4 naik ke atas itu adalah tempat parkir. Dan lumayan juga, jauh banget. Berapa tuh? Gede banget ke atas.
Ya, di sini ada sungai kecil, air kecil. Kita coba naik ke atas ya, ketemu di ujung sana. Yuk. Tengah jalan dari pemberhentian 4 itu kita sampai di pemberhentian ke-5. Di sini Simon Kirene menolong Yesus. Ya, ini bacaannya. Pemberhentian ke-5. Aduh. Ini sudah setengah jalan, kita masih naik ke atas setelah dari bawah. Yuk kita naik ke atas. Dari bawahnya pemberhentian ke-5. Jalan ke sini. Capek juga ini. Jalan ke atas. Kalau di bawah bisa di sana. Dulu di sini nggak bisa parkir, tapi sekarang udah dilebarin jadi bisa parkir di sini. Selamat datang di Gua Maria Santa Rosa Mistika, Desa Banyurip, Desa Delik, Kecamatan Tentang. Ya, ini jadwal novena 2024 masih. Nah, di sini Gua Maria Santa Rosa Mistika, bisa parkir motor di sini. Parkir mobil tadi dari sana. Kita naik. Kita naik ke sini. Nah, ini bisa kita naik jalan salib tadi ya. Ini bisa naik lewat sini. Kita coba naik jalan salib nih, mungkin lebih berat, tapi kita coba ya. Tadi dari yang ke-5, sekarang kita ke yang 6. Ya, kita naik. Sambil ngelatih otot ini, jalan kaki. Semoga sudah sampai. Ini yang ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Nah, ini ada bacaannya. Ya, bacaannya seperti ini. Ini baru ke-6 dari 14 pemberhentian, kita masih ke sana. Ya. Di sini cukup hati-hati. Karena sini ada lumut. Wah, ini banyak kupu-kupu nih yang tadi nemanin terus. Nah, ini pemberhentian ke-7 ya. Pemberhentian ke-7, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Wah, tapi ininya nggak ada tulisannya, hilang. Mari kita naik ke sana. Hati di sini licin. Tadi kan kita dari sana pemberhentian 6. Ini menuju Gua Maria. Nanti kita akan ke atas patung Bunda Maria, tapi kita susurin Gua Maria, pemberhentian ke-7. Nanti sebelum sampai ke pemberhentian 14. Nanti pulangnya kita ke situ ya. Yuk, mari. Pemberhentian ke-6 jalan, kita bisa ke atas. Nah, ini ada rute jalan salib, berarti rute jalan salib ke sini. Kita ke pemberhentian ke-7. Nah, Yesus menghibur para wanita di pemberhentian ke-7. Bacaan masih ada ini. Apa bacaannya, kita baca. Silahkan. Yuk kita jalan ke sana. Pemandangannya di sini bagus, meskipun hawanya meskipun mendung gini agak sedikit panas. Keringetan saya. Ya. Ini, ternyata pemandangannya cukup bagus, indah juga di sini. Ada di sana ada seperti pembangkit listrik apa ya? Tenaga air.
Ya, dari sana kalau boleh dilihat nih, situ ada pipanya. Di sana ada pipanya. Ya, untuk dibangkitkan dengan pusat di sana pembangkit listriknya. Ya, kita zoom. Nah, seperti itu. Pembangkit listriknya dari pipa yang di sono. Ya. Nah, tadi pemberhentian ke-7 sudah. Ini sekarang 8 tadi. Ini pemberhentian ke-9. 9 Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dan ini bacaannya. Ya. Oke. Kita masih ada jalan lagi ke sana ya. Mari. Kita sampai pada pemberhentian ke-10. Betul nggak? Ya, kita sampai pada pemberhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Ini bacaannya. Kita capek juga ya. Jalan dari sana tuh Pak, mulai Marianya. Kita jalan tadi dari sana. Sekarang kita jalan lagi ke pemberhentian berikutnya. Naik ke atas lagi. Tadi pemberhentian ke-10 ya. Sini ternyata ada toilet, barangkali tengah jalan ingin yang ke toilet. Kurang lebih di tahun 2000 awal 2025 ini toiletnya seperti apa? Kita lihat sini. Toiletnya seperti apa? Ya, ini untuk yang pria. Gitu. Toiletnya. Dan ini untuk yang wanita. Ada 3 kamar. Karena di sini bentuknya pojok, tulislah situ dilarang berpacaran. Kita kembali ke sana. Tadi kita dari pemberhentian ke-10. Tadi di sebelah sini ada toilet kanan. Ya. Kita akan menuju ke pemberhentian 12 dan di mana 11-nya? 11-nya di sini. Pemberhentian 11. Ya, Yesus dipaku di kayu salib. Dan ini bacaannya. Oke, nih pohon udah cukup tinggi. Pemberhentian ke 12. Nah, tadi di sana pemberhentian 11. Itu berapa? Ke 14. Kita harus menuju ke sana. Kita masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada tempat buah Marianya di sini. Cukup hening ya. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan naik dulu ke 12 ya. Buah Maria. Nah, ini pemberhentian ke 12, kita naik ya ke 12 ke sana. Nah, ini pemberhentian ke 12. Wafat Kristus membuka pintu perdamaian antara kita dengan Allah. Nih, dipatahnya di sana. Yuk, untuk ke 13 kita coba ke sini ya jalannya. Nah, ini 13. Ini ke 14. Dan ini bacaannya.
kita naik ke Gua Maria 14. Setelah kita di 14 Yesus dimakamkan, kita naik ke sana. Nah, setelah kita ke 14, kita ke Gua Maria di sini di bawah. Turun ke bawah. Alas kaki ini harus dilepas ya, dan harus tenang, tidak boleh banyak keras bicaranya. Maria di sana. Ini pemandangannya ke sini seperti ini. Luar biasa bagus. Yuk kita berdoa di bawah. Di sini bisa. Kita berdoa di sini. Yuk. Kita tadi di sana naik ke situ, yang di bawah ini mana tempatnya itu ada di sini ya. Ini tempat parkir di sana ya, bisa park motor. Tahun lalu belum ada seperti ini lebih rapi. Ini sini ada yang dipersembahkan oleh ini, bisa parkir di situ, parkir Gua Maria, kios terkadalem. Ini di sini ada Kesendang Banyuri, Doa Jalan Salib. Nah, di sini dulu katanya ada kuda dari satu pangeran di mana di daerah sini, yaitu meninggal. Cuman dengan minum air di sini itu bisa hidup kembali. Itu konon seperti itu. Jalannya turun sampai Jalan Salib. Ini airnya meskipun musim kemarau tapi tetap mengalir terus ya, jadi betul-betul dipercaya bisa menyembuhkan, bisa memberikan banyak manfaat dan berkah bagi kita semua.
Inilah selamat datang di Sendang Banyu Urip, ya, tempat yang kudus yang dimana pada zaman dahulu di Sendang Banyu Urip Gua Maria Rosa Mistika ini konon ada seekor kuda yang dimiliki oleh seorang pangeran. Dengan minum air di sini kembali hidup lagi yang tadinya sudah sekarat. Pemberhentian terakhir di mana? Sini apa sana? Pertama ini. Oh, sini ya pertama ya. 14 di terakhir di atas ya. Iya, di atas 2. Dan beginilah tampilan di dalamnya, dimana disinilah sumber mata airnya tersebut. Ada sumbernya seperti ini ya, dimana sumur ini sangat jernih sekali airnya dan selalu ada airnya selama musim kering pun. Dan di sini kita bisa mandi ya di sini, atau menyucikan badan kita. Ada sekitar 3 kamar di sini. Dan air minum itu juga bisa jika kita bisa beli botol di tempat warung di atas itu, atau kita bawa sendiri, kita bisa meminta untuk diisikan untuk dibawa pulang atau dipakai di tempat tinggal kita. Dan di sini juga ada doa yang bisa dibacakan saat kita membersihkan diri. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam Kebun Doa.